Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 Kurikulum Merdeka fase F. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hierarki dan hubungan antar regulasi. Adapun topik yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah pengertian hierarki dan hubungan antar regulasi. Materi yang kedua, landasan hubungan dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah contoh adanya hierarki dan hubungan antar regulasi. Mari kita masuk ke materi yang pertama, pengertian hierarki dan hubungan antar regulasi. Pengertian hierarki antar perundangan adalah suatu urutan atau pangkat kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hubungan antar regulasi bisa diartikan sebagai hubungan harmonis yang mengatur tentang tatanan tertentu yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan ada 4. Yang pertama adalah lex superiori derogat legi inferiori. Artinya adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan. Yang kedua adalah les specialis derogat legi generali. Artinya, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama. Yang ketiga adalah les posteriori derogat legi priori. Artinya adalah peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum. Yang terakhir, peraturan yang hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Tujuan hierarki dan hubungan antar regulasi di Indonesia diantaranya adalah agar tidak bertentangan antar peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggota masyarakat. Landasan hierarki dan hubungan antar regulasi di Indonesia. Landasannya diantaranya dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bagian 3 Jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya adalah yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi atau Perda. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda. Bagian 3, jenis hierarki dan muatan peraturan perundang-undangan pasal 8 menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencangkup
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Pemusatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, Bupati Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Bagian 3. Jenis hierarki dan muatan peraturan perundang-undangan pasal 9 ayat 1. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, dalam hal suatu perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Artinya, secara pengertian, seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Dalam perwujudannya, aturan perundang-undangan memiliki hierarki dari Undang-Undang 1945 hingga peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Regulasi berasal dari berbagai sumber seperti peraturan pemerintah. Nah, dalam implementasinya, hierarki regulasi ini diantaranya mengatur antar peraturan atau undang-undang itu selain menunjukkan hierarki sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meski terdapat hierarki, namun antar regulasi juga ada relasi atau hubungan harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif, sehingga tidak saling bertentangan atau tidak bertumpang tindih antar peraturan. Baik, kita masuk ke contoh kasus hierarki dan hubungan antar regulasi di Indonesia. Contoh hierarki dan hubungan antar regulasi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. Sejak adanya undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan potensi daerah masing-masing. Tapi tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain. Hierarki dan hubungan antar regulasi di Indonesia mengikuti struktur piramida dengan peraturan tertinggi berada di puncak dan peraturannya yang lebih rendah di bawahnya. Hubungan antar regulasi dalam pembuatan peraturan daerah diantaranya diawali dengan perancangan. Pemda merancang dan menyusun rancangan perda berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 dan undang-undang yang relevan. Kemudian tahap kedua adalah pembahasan. Rancangan perda akan dibahas dan disahkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah yang bersangkutan. Kemudian tahap yang ketiga adalah persetujuan. Jika DPR setuju dengan perancangan perda tersebut akan dikirimkan kepada gubernur atau tingkat provinsi, bupati atau wali kota tingkat kabupaten atau kota untuk ditandatangani. Dan yang terakhir adalah implementasi. Setelah ditandatangani oleh gubernur atau bupati wali kota, perda menjadi hukum di wilayah tersebut dan berlaku untuk penduduk setempat. Proses harmonisasi pembuatan perda. Perda sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan dalam rangka harmonisasi dapat dilakukan uji perda tersebut. Ada dua uji perda. Yang pertama adalah hak menguji formal. Wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat sesuai cara-cara, prosedur, sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur oleh PPU. Yang kedua adalah hak menguji material.
wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya. Nah, dalam pembuatan peraturan saat ini terdapat permasalahan-permasalahan, di antaranya adalah tidak ada kerangka acuan yang jelas. Daerah menganggap dengan tidak adanya kerangka acuan yang jelas dalam pembentukan perda, maka pembentukan perda mengabaikan ketentuan prinsip-prinsip mengenai asas dan materi muatan pembentukan perda sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman teknik menyusun perda. Kurangnya kapasitas dan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang di atasnya. Yang ketiga adalah pembinaan pembuatan perda belum optimal. Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan perda kemungkinan belum optimal dan belum merata. Yang keempat adalah kekurangan pengalaman dalam penyusunan perda. Kurangnya pengalaman penyusunan perda mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan perda sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.